Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Setiap malaikat memiliki hati malaikat, yang merupakan sumber kekuatan mereka. Bahkan jika tubuh mereka hancur dan hancur, jika hati malaikat itu dipertahankan, ia akan mempertahankan kurang dari setengah dari kekuatannya yang paling murni. Katakan, itu tidak diragukan lagi tonik yang besar. Namun, sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan hati malaikat. Pada saat Anda merasa hidup akan segera mati, malaikat itu akan secara otomatis menghancurkan hati malaikat itu, tanpa meninggalkan kekuatan. Kali ini adalah murni kecelakaan. Malaikat bersayap 4 Jones tidak pernah berpikir bahwa seseorang di dunia manusia dapat membunuhnya dengan begitu mudah. Dia tidak pernah memikirkan sumber kekuatan penghancuran, menghasilkan hati malaikat yang langka di dunia. Monster tua menunggu ketiga monster tua untuk melihat Zijin Shenlong dan King Hong, dan tidak ada orang lain yang meninggalkan hati malaikat. Mereka benar-benar cemburu dan tertekan, dan mereka menelan ludah. Mungkin master puncak lainnya tidak akan begitu tergoda, tetapi untuk tiga barang antik tua yang melayang-layang dalam seni bela diri dan fungsi kehidupan mereka menyusut serius, itu benar-benar godaan besar. Jika bukan karena pria parubaya misterius dihalangi di samping, mereka sudah bergegas maju untuk mengambil pertarungan besar. Ketika Chen Nan melihat hati malaikat memuntahkan Zijin Shenlong dari mulutnya, dia kagum, sebuah hati yang berbentuk seperti telur merpati transparan, ada malaikat bersayap 4 dalam penampilan, yang mirip dengan Jones. Luar dalam, Zijin Shenlong meraihnya di tangannya, menggertakkan giginya, dan berkata dengan rendah dan keras, kamu memiliki hari seperti itu, burung, dan kakekmu telah menunggu saat ini selama ribuan tahun. Saya berpikir bahwa setelah kehilangan Long Yuan, saya tidak dapat membantu Tuhanmu. Hamba, saya tidak berharap bahwa Dewa Pencuri akhirnya membuka matanya hari ini, membiarkan anjing Anda mati. Lagi pula, Zijin Shenlong meremas hati malaikat itu menjadi dua, dan malaikat kecil di dalamnya tampaknya memiliki kehidupan secara umum, dan bahkan dalam momen yang terpisah, itu menunjukkan tatapan menyakitkan. Bocah itu memberimu separuh. Zijin Shenlong menelan setengah hati malaikat itu dalam satu tegukan, dan menyerahkan setengah lainnya kepada Chen Nan. Pada saat ini, naga bajingan itu benar dan tidak menelan sendirian. Chen Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, telan itu sendiri, aku tidak membutuhkannya. Setelah Zijin Shenlong menelan hati malaikat, sepertinya kesedihannya sedikit meningkat, dan dia berkata dengan tersenyum, ini adalah hati malaikat yang langka, jika tidak dalam keadaan tertentu, di mana saya bisa mendapatkannya. Inilah yang diimpikan oleh pembudidaya. Tonik, Anda dapat yakin bahwa asal mula malaikat adalah kekuatan yang paling murni, dan itu tidak akan lama sebelum diserap, dan itu dapat sepenuhnya diubah menjadi kekuatan Anda sendiri. Petik 2. Chen Nan ragu-ragu setelah mendengar kata-kata itu, dan kemudian mengambil alih. Zijin Shenlong memejamkan mata untuk sementara waktu dan membuka matanya dengan sengit, budak anjing ini, Jones, belum sepenuhnya menghancurkan sumber ini, tetapi sebagian besar kekuatannya telah dihancurkan. Kekuatan di dalamnya sudah hancur. Hanya ada sedikit yang tersisa. Akeong persen tanda pagar. Petik 2. Naga bajingan itu mengutuk lagi dan lagi, tetapi terlepas dari ini, manfaat yang diterimanya jelas terlihat asli yang lamban tersapu. Pada saat ini, tubuh naganya jelas jauh lebih tebal. Jika berdiri, ia sudah meratakan kepalanya dengan Chen Nan. Loah yang tak pernah puas, kamu telah menumbuhkan banyak kekuatan sekarang, tetapi kamu masih belum puas. Hati setengah malaikat itu benar-benar membuat Zijin Shenlong perubahan besar dalam sekejap. Chen Nan sedikit terkejut. Menurut standar kultivasi, Zijin Shenlong mungkin dekat dengan negara bagian keempat saat ini. Dia harus menghela nafas bahwa benar-benar ada petualangan di dunia ini, jika dia menyerap setengah dari hati malaikat di tangannya, dia mungkin bisa mencapai tingkat urusan keempat. Namun, dia ragu-ragu. Ayahnya telah memperingatkannya lebih dari sekali bahwa tidak peduli seberapa murni kekuatan dari dunia luar, dia tidak sekuat budidaya dirinya sendiri. Terkadang satu peningkatan kekuatan tidak selalu merupakan hal yang baik, karena ketika si Wei mencapai tingkat tertentu, itu pasti akan menghadapi daerah dataran tinggi. Tahap itu adalah proses kondensasi listrik. Tubuh pembudidaya seperti spons untuk menyaring energi kompleks, dan menghaluskan dan memadatkan esensi. Jelas, semakin banyak energi yang tidak murni, semakin lama, daerah dataran tinggi ini akan bertahan lama. Yah, kekuatan yang terkandung dalam hati setengah malaikat ini sangat murni, dan tidak akan ada banyak kesulitan setelah penyerapan. Chen Nan meletakkan hati setengah malaikat di tangannya. Pada saat ini, langit keluar dari fase, dan setelah seberkas cahaya besar pria parubaya misterius yang langsung dimasukkan ke langit menghilang, banyak kilatan besar jatuh dari langit dan terbang ke arahnya, dan guntur di atas langit. Beberapa pria kuat tak terkalahkan dengan cepat bersembunyi, hanya menyisakan seorang pria parubaya misterius di lapangan. Mata Zijin Shenlong menembakkan dua lampu dingin, dan berkata, perilaku kultivasi orang ini terlalu kuat. Kekuatannya telah melampaui batas dunia manusia. Sekarang Tuhan akan menghukumnya. Jika Anda ingin terus tinggal di dunia, dunia hanya bisa menyegel dirinya sendiri. Petik 2. Chen Nan bergerak dalam hatinya bahwa perilaku kultivasi ayahnya hanya bisa digambarkan sebagai hal yang tak terduga. Sekarang dia harus menyegel dirinya sendiri dan tetap di dunia. Pria parubaya misterius itu berteriak di langit, dan rambutnya yang panjang dan gelap berdiri tegak, dan pedang dingin di rambutnya berubah merah, seperti darah mengalir keluar.
Pedang darah seukuran tamparan itu memancarkan cahaya merah darah menyala, mewarnai ruang sekitar selusin kaki di sekitar seorang pria parubaya menjadi lautan darah, sedih dan menakutkan. Mayat di kejauhan begitu takut sehingga dia segera berlutut di kehampaan dan terus memberi penghormatan kepada pria parubaya. Wajah monster tua itu sangat berubah, dan dia terkejut metode perbaikan darah. Pada saat ini, pedang darah naik ke langit secepat kilat, dan mengantarkan puluhan kilat ditembakkan dari ketinggian yang tinggi. Cahaya darah yang menyilaukan memenuhi seluruh langit, dan seluruh langit tampak berubah menjadi merah darah. Lusinan petir besar diselimuti oleh cahaya darah, dan suara guntur yang memekakkan telinga terus berdatangan, tetapi tidak ada satu cahaya pun yang bisa menerobos cahaya darah dan mendekati pria parubaya itu. Pada saat ini, pria parubaya yang misterius, kejernihan yang jelas di mata kanannya semakin redup, cahaya merah darah di mata kirinya semakin terang dan cerah, dan seluruh orang itu terlihat menarik, memperlihatkan napas yang keras dan kejam. Api darah. Dengan teriakan nyaring, pria parubaya itu menembakkan dua ujung tajam berwarna merah darah di matanya. Pedang darah dalam rotasi kecepatan tinggi itu berbalik dengan cepat, dan kemudian tiba-tiba berbalik, membawa puluhan kilat dan terbang bersama-sama. Guntur dan kilat di langit tinggi seperti seekor ular emas berkibar, puluhan kilat besar saling terkait, seolah-olah merobek langit malam, semua busur besar tertinggal di gagang pedang darah. Malaikat barat secara pribadi memasuki dunia latihan timur, tidak membunuh amnesti. Mata pria parubaya itu merah tua, tangan kanannya melambai. Dengan keras, dan pedang darah dari udara tinggi segera berbalik, ke arah Amis dan Camilla terbang menjauh. Kedua malaikat itu tidak menunjukkan tubuh mereka sekarang, bersembunyi di tubuh selebritas yang sama. Ketika pria parubaya itu membunuh Jones, mereka ingin melarikan diri, tetapi napas, jika ada, mengunci mereka dengan kuat, membuat mereka tidak berani bertindak gegabah. Pada saat ini, melihat pria parubaya misterius membunuh pembunuh mereka, kedua malaikat itu ketakutan dan bergegas membaca mantra untuk melawan. Api kemarahan membakar kegelapan, dan api membakar langit. Biarkan cahaya bersinar di bumi, kegelapan tidak akan lagi, matahari bersinar di bumi. Api tak berujung dan cahaya terang menyinari langit malam, dan nyala api serta nyala api menyapu ke arah pedang darah. Tapi pedang darah merah cerah itu tiba-tiba meledak setelah menyentuh api dan cahaya, dan seluruh langit berwarna merah. Api menyala-nyala dan cahaya putih menyala menghilang pada saat yang sama, pedang darah juga berkibar. Darah di sekitarnya seperti semburan darah. Dengan cepat bergegas menuju dua malaikat, dan puluhan kilat besar bergemuruh diikuti oleh. Kedua malaikat umumnya bergegas menuju langit barat dan ingin melarikan diri. Tapi cahaya merah darah menyala, secepat pelangi, menyusul mereka dalam sekejap mata. Perisai suci, potong. Ho Tu Tameng, bunuh. Sebuah perisai cahaya besar muncul di depan lengan kiri Emi, dan sebuah lightsaber besar menjulur di tangan kanannya. Sebuah perisai bumi besar muncul di depan lengan kiri Kamura, dan lightsaber besar juga menjulur di tangan kanannya. Keduanya menggunakan perisai ajaib mereka untuk menahan cahaya darah, sambil membelah lightsaber, mereka ingin menembak jatuh pedang darah pembunuh itu. Hanya saja pedang darah itu terlalu kuat. Setelah menemukan penghalang, ada getaran yang dahsyat. Seluruh langit seperti gelombang darah besar. Cahaya merah darah yang tak berujung menenggelamkan kedua malaikat. Dengan dua teriakan, dua malaikat bersayap empat dengan cepat menyingkirkan dua tubuh manusia, dengan cepat bergegas, dan menaburkan hujan darah besar di langit. Setelah darah berhamburan pada pedang darah di bawah, pedang darah suram itu tampak hidup, meledak menjadi bisikan, berubah menjadi tenda merah, dan bergegas menuju dua malaikat dengan puluhan kilat. Lampu merah tak berujung menutupi dunia, dan gemuruh petir besar berdering di seluruh dunia. Bloodsword Cave menembus tubuh dua malaikat, dan lusinan kilat yang mengikutinya semuanya jatuh pada mereka. Air merah cerah membasahi pedang terbang, dan tubuh yang patah jatuh di antara cahaya. Dua malaikat malang langsung menghilang, tanpa meninggalkan jejak di langit malam. Setelah pedang terbang memenggal dua malaikat, warna itu perlahan-lahan meredup, terbang bolak-balik, dan jatuh di rambut pria parubaya misterius, semua kilat menghilang. Zijin Shenlong menghela nafas dengan suara rendah, mengerikan, sebenarnya bisa meminjam kekuatan hukuman Tuhan. Dan bisa menyegel dirinya sendiri kapan saja, orang ini tidak boleh tinggal di dunia ini. Keilahian, kejahatan, jarang mabuk, membunuh tubuh dan menghancurkan roh. Atau, membangun menjadi iblis besar. Kamu menghela napas gemilang, tetapi pada saat ini kata-kata pria parubaya misterius membuat semua orang merasa sedikit kedinginan. Membunuh tiga malaikat tingkat menengah dengan mudah, orang seperti itu ragu apakah akan menjadi iblis besar, ini mengerikan. Di atas penuh dengan lebih dari 3.000 kata, dan berikut ini tidak dikenai biaya. Ya, saya memeriksanya di bagian review buku di situs web setiap hari. Saya melihat masalah hari ini, mengatakan bahwa ada lebih banyak tuan yang tidak ada taranya. Kekurangan serialisasi jaringan, meskipun ada penjelasan di bawah ini, tetapi Anda tidak dapat membaca seluruh artikel dalam satu napas, tetapi bahkan jika Anda tidak menjelaskan terlebih dahulu, saya pikir kebanyakan orang dapat memahaminya. Dunia yang saya bangun sangat besar. Ada dua superkontinensia, timur dan barat. Bisa ada ratusan negara, besar dan kecil. Jika seseorang tak terkalahkan di satu negara, dapatkah ia disebut sebagai yang terkuat di negara itu? Tetapi negara-negara ini membagi master tingkat kelima yang dikenal dan tidak dikenal gelombang www.metalnovel.com gelombang semua orang dapat menghitung, dapatkah suatu negara memiliki beberapa nol?
Bagaimana? Tidak banyak. Pertanyaan lain, sejak orang kuat dari Ordo 6 muncul, mengapa kita menyebut Master Order 5 sebagai orang kuat yang tiada taranya? Jawaban adalah orang biasa yang memberi peringkat pada praktisi, bukan dewa atau bergaya diri. Pembangkit tenaga listrik tanpa rekan adalah yang terkuat di mata orang biasa, dan di mata mereka ini sudah yang terkuat. Orang kuat tak terkalahkan urutan ke-6 hanya muncul dalam legenda, dan orang biasa tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dalam hidup mereka. Bagi mereka, itu hanya legenda. Bagi orang yang hanya bisa melihat Master Tier 5 yang paling kuat, tentu saja Master Tier 5 sudah tiada taranya. Kali ini, ketika Shen Bao lahir, non-manusia yang tak terkalahkan muncul dalam pertempuran di istana kerajaan. Artikel tersebut menyebutkan bahwa pemandangan seperti itu jarang terjadi selama ratusan tahun. Bagi orang biasa, mereka tidak akan pernah melihatnya dalam masa hidup mereka. Mari kita bandingkan dengan master tingkat kelima. Semua orang harus ingat bahwa Chen Nan pernah membaca buku yang berisi pembagian tingkat kultivasi. Buku itu hanya membagi para praktisi menjadi 5 tingkat, dan sama sekali tidak menyebutkan tingkat ke-6. Apa alasannya? Karena ini adalah dunia para tuan di mata orang-orang biasa, mereka tidak dapat melihat para penguasa dari urutan ke-6, dan tidak perlu membaginya. Tentu saja, urutan kelima dianggap tiada taranya. Setelah mengatakan begitu banyak, hanya ada satu kalimat, Tuan Orde kelima tak tertandingi di mata orang biasa. Nah, untuk mengatakan sesuatu yang lain, jangan tarik saya ke grup Kiki. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat meninggalkan saya pesan di area ulasan buku makam, saya akan membacanya setiap hari. Selamat datang untuk mengajukan saran yang baik, tentu saja, penyalahgunaan yang tidak wajar dari pembuat onar, semua ide yang dilarang. Semua praktisi di tanah membuka mulut mereka dengan terkejut, seperti halnya orang kuat yang tak terkalahkan di udara. Pada saat ini, pria parubaya menunjukkan roh-roh jahatnya, dan seluruh orang menunjukkan napas dingin. Para penguasa dunia yang telah dikuasai di masa lalu tidak memiliki momentum. Pada saat ini, matanya merah dan wajahnya suram, seperti hantu. Mayat di kejauhan bergetar, dan akhirnya terbang ke kaki pria parubaya itu, berlutut dalam kehampaan dan gemetaran. Monster tua itu memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Chen Nan mengerutkan kening sesaat, dan wajahnya berubah tiba-tiba. Hanya mereka berdua yang tahu detail pria parubaya misterius itu. Bukankah dia, penguasa-penguasaan dan iblis asli dibangkitkan bersama? Chen Nan menunjukkan tampilan yang luar biasa. Sebelumnya, ia merasakan serangkaian gambar aneh di persimpangan makam kuno, salah satunya adalah bayangan samar yang duduk di atas naga barat besar, memerintahkan iblis tulang putih harus menjadi 3 mayat berikutnya. Setelah ribuan tahun berlalu, ketiga mayat itu pasti telah pulih dengan kebangkitan jalan iblis, atau penguasa generasi. Makam bawah tanah terkait erat dengan dunia bawah tanah di mana telapak batu giok disembunyikan. Alasan mengapa para master di makam bawah tanah dapat dibangkitkan mungkin terkait dengan roh surga dan bumi yang tertarik oleh pohon giok di dunia bawah tanah. Apakah jiwa tuan yang tak tertandingi dan iblis Dao tidak pernah bubar? Tapi ini sangat menakjubkan, orang-orang yang telah mati selama ribuan tahun telah dibangkitkan kembali. Chen Nan penuh kebingungan. Pada saat ini, pria parubaya yang misterius berbisik untuk menjawab keraguan dalam hati Chen Nan. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku akan bisa bangun dari kematian palsu. Keterampilan seni bela diri yang misterius, roh dari gua peri kuno. Ini benar-benar sebuah kebetulan. Tapi apakah aku masih murni bagiku? Roh jalan iblis benar-benar bergabung. Dalam tubuh manusia, siapakah aku sekarang? Wajah pria parubaya itu sangat tak tertahankan, dan wajahnya brutal dan brutal. Chen Nan benar-benar terkejut, master dari taranya telah dalam keadaan mati suri sepanjang waktu. Setelah ribuan tahun, berkultivasi, ia perlahan hidup kembali. Dan metode perbaikan darah dari latihan iblis itu benar-benar melekatkan jiwa pada tubuhnya, dan dia terbangun dengan kesembuhannya, kedua jiwa bergabung bersama. Ribuan tahun yang lalu, Yao Dao telah menjadi abadi, tetapi tuan dari ketidakberdayaan mampu menghancurkannya. Sekarang setelah keduanya menjadi satu, kekuatan mereka dapat dibayangkan. Lebih baik untuk tidak membubarkan diri. Pria parubaya itu memandangi mayat di bawah kakinya dan melambaikan tangannya dengan ganas. Cahaya yang menyala-nyala langsung menghancurkan mayat itu hingga hancur berkeping-keping. Dia melirik dingin pada orang kuat yang tak terkalahkan di ketinggian, dan kemudian perlahan-lahan membalikkan tubuhnya untuk melihat jauh ke timur, barat, selatan dan utara. Chen Nan terkejut dan diam-diam berkata, apakah ada orang kuat tak terkalahkan yang belum pernah muncul di langit? Tidak membiarkan dia berpikir lebih banyak, pria parubaya misterius di sini menatapnya dengan tajam dengan mata merah. Chen Nan segera merasa seolah sedang dipelototi ular berbisa, dan ada hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan perasaan depresi yang mengerikan muncul di benaknya. Pada saat ini, telapak batu giok tiba-tiba bersinar dan dengan cepat melompat ke arah ketinggian. Chen Nan terkejut dengan perubahan ini. Dia ingin melambaikan tangan naga yang terperangkap kembali, tetapi dalam sekejap dia melepaskan ide itu, dan sekarang banyak tuan yang tak terkalahkan melihat sekeliling, dia tidak bisa menjaga dewa ini. Kunlun iblis duanmu, Wangxi dari Zixiao Palace, dan 3 monster tua bergegas ke telapak batu giok, dan pada saat yang sama, 4 arah timur, barat, selatan, dan utara menghantam beberapa lampu yang kuat, dan dibungkus dengan telapak giok. Kekacauan. Pria parubaya misterius berteriak dan mengguncang telapak tangan Guan Yu.
Tetapi begitu dia bergabung, semua orang menyerangnya bersama-sama, dan 4 arah di timur, barat, selatan, dan utara menyerbu beberapa tokoh, mengerahkan sejumlah besar kekuatan telapak tangan di sekitar pria parubaya misterius itu. Dalam kekacauan udara, semua orang mengepung pria parubaya misterius itu. Pria parubaya misterius itu berkibar dengan keras, matanya berkilat-kilat, dan dia berteriak, tidak ada yang bisa pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Kata-kata Senhan mengungkapkan kepercayaan diri yang kuat, tidak ada yang meragukan kemampuannya, semua master yang tak terkalahkan bersatu bersama. Menghadapi pria gila yang bukan penguasa dunia manusia dan memiliki suasana hati yang sangat tidak stabil, semua orang hanya bisa bergabung. Pada saat ini, cahaya yang kuat tiba-tiba melanda Chen Nan, dan busur Houyi di tubuh Chen Nan dengan cepat bergegas ke langit dan menjadi terlibat dalam pusaran. Pertempuran. Aku, teriak Chen Nan, seseorang bahkan mencampur air dan menyentuh ikan, menyapu busur Houyi ke udara. Gelombang www.metalnovel.com Gelombang 2 Dewa Telapak Batu Giok dan busur Houyi terus berputar di pusaran perang, tetapi tidak satupun dari mereka orang berani menjadi dekat, kalau tidak mereka akan menjadi sasaran semua. Bahkan sekuat pria parubaya misterius tidak berani bertindak gegabah, karena orang kuat tak terkalahkan yang tersembunyi secara rahasia telah muncul, dan semua orang mengelilinginya ke segala arah dan menyerangnya. Pada saat ini, perang lebih intens daripada perang yang diikuti ketiga malaikat di awal. Semua orang di udara berubah menjadi aliran cahaya. Sulit untuk melihat sosok itu lagi, dan gerakan semua orang secepat kilat. Semua orang di tanah tercengang. Terlalu banyak kecelakaan malam ini, dan perang yang tak terkalahkan, yang jarang terjadi selama ribuan tahun, ditunjukkan di depan mata mereka. Bagaimana mereka tidak terkejut? Ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur, semua Invigorators dari Kaisar Chu menatap ke arah istana. Pertempuran master kuat yang tak terkalahkan di langit tinggi seperti langit meteor, dan sinar cahaya menyusut dan melintasi, dan beritanya sangat cepat. Sama seperti semua orang memandang ke pertempuran pembangkit tenaga tak terkalahkan di langit tinggi, Chen Nan tiba-tiba meledak dari bola emas dan bola cahaya hitam. Segera setelah dua bola cahaya yang agung itu diangkat ke udara, bola-bola itu terjalin bersama, mengelilingi dan berputar satu sama lain, bola cahaya dua warna secara bertahap membentuk 5 gambar Tai Chi. Adegan di atas Demon Hall di Hundred Thousand Mountains direproduksi hari itu, tapi kali ini tanpa Chen Nan, bola cahaya dua warna berputar sendiri dan bergegas ke atas. Orang-orang di sekitar penonton terkejut, mereka tidak pernah memperhatikan dari mana gambar Tai Chi yang misterius ini berasal. Gambar sihir Dewa Tai Chi. Seru Chen Nan dengan suara rendah, matanya menembak dua lampu dingin, berbisik, apakah mereka benar-benar sadar? Ini. Sebelum dia bisa memikirkannya, dadanya meledak menjadi panas, dan Yurui sedikit gemetar, dan kemudian tiba-tiba terbang sendiri, bergegas ke langit seperti kilat, meledak di udara dengan tatapan yang tidak disengaja. Zijin Shenlong mengecilkan lehernya ketakutan, menatap dengan gugup ke udara, benar-benar jatuh satu persatu. Ini. Chen Nan terkejut lagi. Bola cahaya dua warna terbang tinggi ke langit. Dia tidak terkejut. Lagi pula, hal serupa telah terjadi sebelumnya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Yurui yang misterius bisa terbang sendiri, yang membuatnya merasa luar biasa. Dia tidak melihat matahari selama ribuan tahun, dan itu tidak terlepas dari danau bawah tanah secara otomatis. Mengapa sering menyebabkan anomali baru-baru ini? Apakah ia memiliki kekuatan yang cukup setelah menyerap naga Yuan, atau ia telah tidur sebelumnya, sampai apakah baru bangun baru-baru ini? Chen Nan penuh keraguan. Setelah bola cahaya dua warna membentuk sosok Tai Chi, bola itu meledak menjadi cahaya yang sangat menyilaukan, tergantung seperti matahari di langit, dan kemudian dengan cepat bergegas ke lingkaran yang melingkari pertempuran kekuasaan yang tak terkalahkan, dan bergegas menuju telapak giok dan busur Houyi. Perubahan luar biasa ini membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan di udara merasa sedikit terpana. Mereka tidak pernah berpikir bahwa sosok Taiji yang aneh tiba-tiba muncul. Semua orang bekerja bersama untuk kembali ke sosok Taiji, dan bahkan pria paruh baya misterius yang dibangkitkan dari kuburan kuno tidak terkecuali, menyerang dunia dengan satu pukulan. Yang mengejutkan, semua orang masih ada di belakang. Dalam cahaya terang yang berkilau, sebuah batu giok. Sebening kristal membuyarkan cahaya yang luar biasa, menyerap kekuatan seperti lautan yang luas di lapangan, semua kekuatan menghilang dalam sekejap, jejak. Semua orang terkejut, dan mereka semua menunjukkan penampilan luar biasa. Yurui tidak tinggal, mengeluarkan cahaya yang indah, menyapu ke arah sosok Taichi. Itu juga menyelimuti telapak giok dan busur Houyi. Perubahan udara membuat semua orang di tanah terpana. Tidak ada yang menduga bahwa situasi abnormal akan terjadi pada saat ini. Pada akhirnya, Taichi dan Yurui terjerat bersama. Keduanya melepaskan dua artefak di lapangan, dan mereka terus berputar, meletus gelombang teror. Pada saat ini, para master yang tak terkalahkan di lapangan sepakat bahwa Taichi dan Jade Rui adalah senjata ajaib biksu itu. Sekarang, keduanya yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan langit mengendalikan mereka dari jarak jauh secara diam-diam, mencoba merebut para dewa. Sekarang mereka berdua bertarung. Huru hara meledak lagi, dan Taiji Yuyu terbungkus dalam lingkaran pertempuran, cahaya di udara menyala, energinya keras dan kuat. Ketika pria misterius di lapangan menghadapi pengepungan kerumunan, dia terus-menerus memandangi Giok Rui dan sosok Taiji, dan matanya meledak menjadi dua cahaya aneh. Abaikan roh abadi hari ini dan capai tubuh setan besar. Mulai sekarang aku disebut setan besar, dan kalian semua akan menjadi pengorbananku ke surga.
Setan besar itu meraung keras di langit, matanya benar-benar kehilangan kilau mereka, dan menjadi sangat kosong, seolah-olah mereka bisa melahap seluruh dunia. Kalian semua mati untukku. Seluruh dunia berguncang dengan pukulan, dan kekuatan kekerasan melonjak tinggi di langit seperti lautan yang mengamuk. Banyak yang tak terkalahkan kuat. Tidak ada yang berani menerima pukulan ini. Kerumunan orang berkumpul dan membombardir iblis besar itu. Ledakan, petir dan guntur menghantam tinggi di atas langit, beberapa sosok dilanggar, dan iblis besar itu meninju banyak orang kuat yang tak terkalahkan. Matanya sangat kosong, dan ia memandang acuh pada tugas yang berat. Aku berkata, kamu semua akan mati. Pedang darah seukuran tamparan terbang perlahan darinya, dan kemudian gemetar hebat. Ada gelombang darah yang ganas di udara, dan akhirnya berubah menjadi aun merah dan menebas ke arah kerumunan. Semua orang mundur, dan tidak ada yang berani melawannya, tetapi pedang darah harus keluar dan harus kembali dengan darah. Satria Nagarila adalah yang terberat, dan pedang darah pedih melonjak beberapa kali dalam sekejap, berubah menjadi pedang raksasa berkaki 3, dan jatuh dengan tekanan taisan. Engah, awau. Bersamaan dengan darah di langit, Gunung Rila di Senlong terbagi menjadi 2 bagian, dan mayat itu jatuh. Satria Nagarila Dragon adalah naga ilahi barat yang langka di dunia. Panjangnya sekitar 10 kaki, dan seluruh tubuhnya berkilau dengan perak, seolah penuh dengan harta yang cerah. Namun, hanya dalam sekejap, naga barat ilahi telah mati dalam takdir, dan dipotong menjadi 2 bagian dari pinggang dan perut. Naga suram itu meraung ke seluruh dunia, dan sebagian besar hujan darah muncul. Rila lolos begitu saja. Hindari dorongan iblis besar. Pedang darah, melihat kematian naga yang mengikutinya selama bertahun-tahun, matanya terbelah dan dia berteriak, setan, aku tidak akan mati bersamamu hari ini. Meskipun Rila kehilangan naga, dia mampu terbang di udara, dan dia keluar dari potensi tubuh seperti putus asa, dia melambaikan pistol perak di tangannya, melonjak dengan keras dan menikam ke arah iblis besar itu. Orang kuat yang tak terkalahkan lainnya melihat ini, dan mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk melakukan serangan paling ganas terhadap iblis besar itu. Semua orang tahu bahwa sulit untuk melawan orang kuat ekstrim ini yang bukan milik dunia manusia. Tetapi pada saat ini, guntur mulai dari atas, dan baut petir besar yang tak terhitung jatuh, menyerang banyak tuan yang tak terkalahkan. Semua orang terkejut bahwa kekuatan iblis besar telah keluar dari cermin ekstrim yang diizinkan oleh dunia manusia, yang menyebabkan hukuman diturunkan gelombang www.metalnovel.com gelombang dan semua orang terlibat. Boom! Guntur dan guntur tinggi di atas langit, ada elektrooptik di mana-mana, kilat besar di mana-mana, dan semua orang saling bertarung. Hanya setan besar yang tidak terpengaruh, matanya kosong, dan dia menatap acuh tak acuh pada tugas penting. Zijin Senlong di tanah berbisik, orang ini mengerikan, dan kekuatan hukuman Tuhan telah menyerang banyak orang kuat, tetapi dia telah menyegel fungsi fisiknya, melebur ke dalam kehampaan, mengerikan, mengerikan. Setan Kunlun, Duanmu adalah yang paling tenang, dia tahu bahwa iblis besar di depannya adalah keberadaan yang tak terkalahkan, dan dia mulai berpikir tentang tindakan balasan. Pada saat ini, gambar Yurui dan Taichi muncul di matanya, dan keduanya masih terjerat, cahaya yang bersinar sangat terang, membuat guntur dan kilat itu sulit untuk didekatkan. Bahkan jika ada petir besar sesekali dan kilat masuk, itu akan diserap oleh Yurui diam-diam. Pada saat yang sama, keduanya mengumpulkan telapak batu giok dan Hongyi membungkuk di sebelah tanah mereka lagi, membuat kedua dewa berputar di sekitar mereka terus-menerus, membuatnya sulit untuk melarikan diri. Cahaya biru menyala di mata Duanmu, seperti orang lain, ia percaya bahwa Jaderui dan Taiji adalah senjata ajaib 2 orang dengan kemampuan untuk melewati langit. Sekarang, hanya 2 orang ini yang bisa melawan iblis besar, dan ia bertarung melawan serigala. Telan idenya. Duanmu membuka mulutnya dengan pohon hijau bercahaya dan melemparkannya ke arah iblis besar, pohon hijau asli, yang panjangnya setengah kaki, dengan cepat menjadi lebih besar setelah menghadapi angin. Pada akhirnya, Optimus raksasa, yang telah tumbuh hingga puluhan kaki, membengkak menjadi api yang bergejolak dan jatuh ke arah iblis. Guntur dan guntur di udara, pohon raksasa yang melintasi langit, seluruh dunia bergetar hebat, pohon raksasa dengan momentum taisan menekan bagian atas, mengembang ombak besar, menutupi iblis besar di bawahnya. Iblis besar mendengus keras, dan ada bayangan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di belakangnya, setinggi gunung, langsung ke langit. Iblis besar itu tidak bergerak sama sekali, tetapi bayangan iblis yang tinggi di belakangnya meninju dan menerbangkan Aoki. Kemudian pedang darah yang dimasukkan dalam iblis besar naik ke langit dan menyerang ke arah Duanmu. Setan Kunlun, Duanmu, tidak panik, cepat-cepat dia bergegas menuju sosok Yurui dan Taiji, tubuhnya gemetar, dan warna hijau yang bergejolak keluar, melekat pada sosok Taiji, dan berubah menjadi sosok seperti dia. Dan dia dengan cepat terbang ke samping dan mundur beberapa puluh kaki jauhnya. The Zijin Senlong di samping Chen Nan berbisik, boneka berdiri di luar tubuh. Pedang darah memicu gelombang darah yang berat, menyelimuti Yurui dan sosok Taichi di dalamnya, dan berubah menjadi pedang sihir raksasa yang panjangnya beberapa kaki, dan mereka sangat terpotong ke arah mereka. Ledakan. Langit bergetar dan benturan keras meledak menjadi sinar cahaya yang menyilaukan, seperti langit menyala 10 hari, yang membuat orang tidak bisa membuka mata. Turbulensi yang luar biasa menyebabkan semua orang kuat yang tak terkalahkan untuk terbang keluar. Avatar Duanmu telah hancur. Pedang darah tersedot kuat di samping Jaderui dan sosok Taiji. Sulit untuk bergerak lagi.
Setan besar itu menunjukkan sedikit rasa sakit, menjerit di langit, dan kemudian dengan cepat bergegas menuju sosok Taiji dan Jaderui. Dia mengayunkan tinjunya lagi dan lagi, memukul susunan besar kekuatan seperti gunung, semua dibombardir pada sosok Jaderui dan Taiji. Pada saat ini, semua kilat di atas langit juga disatukan, dan kekuatan hukuman Tuhan mengalir ke Yurui dan Taichi. Sosok Jaderui dan Taichi meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan terhadap langit, membubarkan lusinan kilat besar di tempat yang tak terlihat. Kemudian dia membungkus iblis besar itu di dalam, dan iblis besar itu terus membombardir dan meraung lagi dan lagi. Para tuan yang tak terkalahkan di udara diliputi oleh kejutan. Mereka tidak berharap bahwa dua senjata ajaib itu begitu murni dan kuat. Pada titik ini, semua orang ragu-ragu sejenak dan bergegas lagi. Lagi pula, batu giok juga ada di dalam. Malam ini mereka datang untuk dewa ini. Ambilight di udara, penuh energi. Cahaya terang menerangi seluruh dunia. Untuk beberapa alasan, sosok Yurui dan Taiji membungkus dua artefak dan iblis besar itu terbang ke barat tiba-tiba, menarik para master yang tak terkalahkan untuk mengikuti dari dekat dan meninggalkan langit di atas kota kekaisaran Chu bersama-sama. Perlahan-lahan menghilang ke mata orang. Tidak sampai pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan menghilang untuk waktu yang lama sehingga banyak master yang menonton di tanah secara bertahap pulih, dan apa yang mereka lihat dan dengar hari ini tampak seperti mimpi bagi mereka. Ayo pergi, berbalik. Wajah Chen Nan penuh senyum, meskipun dia tidak pernah mendapatkan benda ajaib hari ini. Tetapi dua bola cahaya di tubuhnya menjauh dari tubuh, yang sangat berarti baginya. The Unknown God and Demon pernah berkata bahwa dua bola cahaya akan mengancam hidupnya satu hari, cepat atau lambat, dan sekarang dia dalam masalah. Dia merasa lega sekaligus. Senyum apa itu? Wajah Long Wu tersenyum tipis, seperti peri yang berbaring di bumi, dan seluruh ruang menjadi cerah karena kedatangannya. Haha, Chen Nan tertawa dari pikiran menyingkirkan ancaman mulai sekarang. Hati-hati, seru Long Wu, menarik Chen Nan ke punggungnya, dan melambaikan tangan lainnya ke depan. Pada saat ini, Chen Nan sudah waspada. Saya melihat serangan keras dari belakang saya. Dia buru-buru melakukan Suan Gong, memutar tubuhnya, dan secara paksa mendorong keluar. Wajah gemuruh Raja Iblis kecil muncul di matanya, dan Siang Tian membawa sayap para dewa dan iblis, secepat kilat, datang dari jarak 3 kaki. Ada cahaya merah darah menyala di antara telapak tangannya, dan kekuatan kekerasan itu tampaknya menghancurkan ruang, membuat dunia kecil ini bergetar. Chen Nan akhirnya mundur selangkah, dan lampu merah darah berkedip di depannya, tapi bukan dia yang pelakunya, tapi tarian naga yang bertukar posisi dengannya. Lagi pula, tarian naga hanyalah master tingkat ketiga, di mana untuk memblokir pemuda teratas pemuda itu, iblis kecil Fana, menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan darah-darah merah dengan cepat menerobos telapak tangannya dan bergegas ke tubuhnya. Kekuatan telapak tangan yang ditembakkan oleh Chen Nan hanya bisa membubarkan setelah cahaya merah darah, dan itu akan dapat memblokir gelombang kekuatan paling ganas di masa depan. Tarian naga murni, seperti bunga layu, mau tak mau jatuh di lengan Chen Nandi, dan darah merah cerah terus mengalir keluar dari mulutnya. Wajahnya tidak berdarah, pakaian putihnya berlumuran darah, dan dia suci dan sedih seperti malaikat dengan sayap. Ini hanya kemunculan kembali adegan di mana Yusin meninggal atas nama dia 10.000 tahun yang lalu. Gan Nan menatap mata Long Wu yang secara bertahap kehilangan kecemerlangannya. Gaun putih itu penuh darah, merah suram, dan mengejutkan, tapi wajah cantik pucat, tetapi dengan senyum lega. 10.000 tahun yang lalu, wajah Kuyu Yusin muncul lagi di depan mata Chen Nan, dan telinganya seakan menggemakan bisikan sebentar-sebentar tentang kematian Yusin. Ketika Anda sudah tua, Anda masih bisa mengingat seorang gadis bernama Yuxin. Petik 2. Chen Nan menjerit di langit, dan kepalanya menari-nari liar, semua berdiri tegak. Sebuah kekuatan besar muncul darinya, sebuah istana di belakangnya meledak dalam sekejap, dan sebuah retakan besar muncul di tanah di bawah kakinya, memanjang ke kejauhan. Ki setan mengerikan meledak keluar dari tubuh, dan 7 bayangan substantif muncul di sekitarnya, berputar di sekitarnya seperti 7 dewa iblis. Pada akhirnya, 7 bayangan sihir menyatu ke dalam tubuh Chen Nan bersama-sama. Matanya menjadi sangat kosong, tidak ada kemarahan di dalamnya, seperti jurang neraka, tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan ia diharapkan memiliki keinginan untuk tenggelam dan menghancurkan. 7 pedang ajaib melawan langit, 7 pedang dalam satu. Siang Tian kau mati untukku. Pedang 10 kaki bergegas ke langit seperti cahaya ajaib 9 hantu, menyilaukan dan menyilaukan. Chen Nan kasar. Pada saat ini, dia lupa bahwa pisau 7 anti langit adalah metode tabu, dan sekarang dia hanya ingin menghancurkannya. Secara naluriah, ia menunjukkan praktik paling mengerikan saat ini. Gelombang www.metalnovel.com. Gelombang meskipun tidak ada pedang di tangannya, roh pedang sudah ada, dan pedang yang cerah itu rusak dan kosong, dan ia bergegas maju. Pada saat ini, sosok seperti kilat bergegas ke lapangan, menarik Siang Tian untuk mundur. Jing Jing adalah Raja Iblis besar yang telah pergi sebelumnya. Si Zhang Daoman tidak memotong 2 tuan dan murid, tetapi menghancurkan sebuah istana di depannya, dan menabrak tanah dengan selokan besar. Amitabha, suara Buddha terdengar, dan biksu tua kuil Xiaolin muncul di lapangan. Melihat bahwa saingan lama muncul, Raja Iblis tidak lagi tinggal, menarik Raja Iblis untuk pergi. Biksu tua itu melirik Chen Nan dan kemudian mengejarnya.
Chen Nan menatap langit dan berteriak, jika dia gila, dia berteriak, Xiang Tian, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, aku akan membawamu kembali. Aku bersumpah, aku harus menghancurkanmu. Petik 2. Pada saat ini, Chen Nan seperti iblis, dan wajahnya tak tertahankan. Tubuhnya meledak dengan cahaya kemasan ilahi untuk sementara waktu, dan kemudian dengan api sihir bergulir, dua warna emas dan hitam muncul bergantian, membuatnya terlihat sangat aneh. Setelah menggunakan 7 Magic Sword, dia tidak kehilangan nyawanya, juga tidak jatuh ke dalam kematian palsu. Karena kali ini 7 setan jiwa tidak meninggalkan tubuhnya. Sebenarnya, pukulan kuat tadi bukanlah pedang 7 iblis sungguhan. Baru saja, segel paling rahasia di tubuhnya pecah terbuka, dan kekuatan segel yang ditinggalkan oleh Chen Zan berubah menjadi pedang 10 kaki dan bergegas keluar dari tubuhnya. 7 setan jiwa ditahan di tubuhnya. Ayah, kamu mencegahku menjadi iblis, dan memasang segel, tetapi pada akhirnya itu masih gagal. Setan lahir dari hati, dan ki iblis sulit untuk dilelahkan. Chen Nan tidak muncul sampai sekarang. Segel-segel sihir.